Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan project based learning dari kelompok kami. Kami mendapatkan eh, materi tentang injeksi fluorodopa F18. Next. Nah, untuk timnya sendiri, untuk anggota kelompok sendiri, ada Audrey Tangan Sanudin, ada Aurelia Anggun Setiani, ada Belda Amarita Joni, dan saya sendiri, Emil Zaman Tufani, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Next. Untuk sifat fisika kimia radiofarmaka itu sendiri, nah ini untuk fluorodopa atau F18, bisa dilihat struktur kimianya di sini, di gambar sebelah kanan. Dan untuk nama obatnya fluorodopa atau F18, struktur molekulnya di gambar tersebut, nomor atomnya 9, densitas 1,26 gram per mililiter, larutan larut dalam air, waktu paruh 110 menit, massa atom 214,18 gram per mol. Next. Selanjutnya, radiofarmaka injeksi. Definisi fluorodopa merupakan analog fluorinasi atau levodopa yang digunakan sebagai agen diagnostik untuk tomografi emisi positron atau PET dalam evaluasi sindrom Parkinson. Indikasi kegunaan fluorodopa F18 adalah suatu zat radiofarmasi yang digunakan dalam pencitraan positron emission tomografi atau PET untuk mengevaluasi aktivitas dopamin dalam otak. Parkinson adalah suatu gangguan neurodegeneratif yang mempengaruhi sistem saraf pusat, khususnya bagian otak yang mengendalikan gerakan. Gejala Parkinson. Yang pertama ada tremor dan kakuan. Tremor ini getaran atau gemetar pada tangan, jari, atau bagian tubuh lainnya ketika sedang istirahat. Yang kedua, bradykinesia atau penurunan kemampuan untuk menilai atau menyelesaikan gerakan dengan cepat. Yang ketiga, gangguan keseimbangan dan personality. Penderita Parkinson mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi gerakan tubuh. Yang keempat, perubahan postur. Nah, perubahan postur ini dia itu seperti membungkuk dan kehilangan postur yang Lalu di sini ada langkah-langkah diagnosa Parkinson. Yang pertama yaitu ada riwayat medis dan pemeriksaan fisik, yaitu dokter akan menanyakan riwayat medis pasien untuk memahami gejala yang dialami, durasi, dan perkembangannya. Yang kedua yaitu ada uji fungsional dan neurologis, yaitu uji-ujian fungsional dan neurologis dapat digunakan untuk menilai kemampuan motorik dan fungsi otak termasuk tes uji jari, tes berjalan, dan lainnya. Yang ketiga ada uji imbalans dopamin, yaitu beberapa uji pencitraan otak seperti pencitraan dengan fluorodopa F18 atau SPECT dengan ligan yang berikatan dengan dopamin dapat membantu dalam menilai tingkat aktivitas dopamin di otak. Yang keempat ada pengujian tambahan untuk memastikan diagnosis, yaitu kadang-kadang dokter dapat melakukan tes darah atau pemindaian pencitraan otak tambahan untuk memastikan bahwa gejala yang dialami pasien bukan disebabkan oleh kondisi lain. Yang kelima ada respon terhadap terapi dopamin, yaitu jika dokter merasa bahwa diagnosis belum pasti, terapi dopamin dapat diuji coba jika pasien menunjukkan perbaikan yang signifikan setelah pengobatan dopamin. Ini dapat mendukung diagnosis Parkinson. Next. Cara
penggunaan injeksi fluorodopa F18. Yang pertama yaitu persiapan pasien, yang dimana pasien dapat diminta untuk melakukan persiapan khusus sebelum prosedur seperti berpuasa atau menghindari konsumsi kafein. Yang kedua injeksi yaitu fluorodopa F18 diinjeksikan ke dalam pembuluh darah pasien, biasanya melalui saluran intravena. 4. Injeksi ini dilakukan oleh tenaga medis terlatih. Yang ketiga, pencitraan PET. Setelah injeksi, pasien akan menjalani sesi pencitraan PET. Mesin PET akan mendeteksi distribusi fluorodopa F18 di dalam tubuh dan menghasilkan gambaran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas dopamin di otak. Yang keempat, evaluasi hasil, yaitu di mana hasil pencitraan akan dievaluasi oleh dokter untuk membantu dalam diagnosis atau penilaian kondisi neurologis tertentu seperti penyakit Parkinson. Cara penyimpanan injeksi fluorodopa F18 harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius untuk menjaga stabilitas obat. Obat ini tidak boleh dibekukan karena dapat merusak obat. Injeksi fluorodopa F18 juga harus dijauhkan dari sinar matahari langsung dan tidak boleh digoncangkan karena dapat merusak obat. Next. Bentuk sediaan injeksi fluorodopa F18 itu ada 3. Yang pertama, injeksi fluorodopa F18 10 mCi per ml. Sediaan ini dikemas dalam botol kaca 10 ml. Setiap botol berisi 10 mCi fluorodopa F18. Yang kedua, infeksi fluorodopa F18 50 mCi ml. Sediaan ini dikemas dalam botol kaca 50 ml. Setiap botol berisi 50 mCi fluorodopa F18. Yang ketiga, injeksi fluorodopa F18 100 mCi per ml. Sediaan ini dikemas dalam botol kaca 100 ml. Setiap botol berisi 100 mCi fluorodopa F18. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kelompok kami gunakan. Next, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait injeksi fluorodopa 18. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.